Pada kesempatan ini kami kembali hadir untuk memberi tanggapan kepada Ahmad Kainama karena kami melihat di dalam ceramah-ceramahnya terlihat dia seperti orang yang sedang ngalor ngidul. Dia kelihatan seperti orang yang sok mengerti tentang Alkitab, padahal sebetulnya dari apa yang dia sampaikan terlihat jelas bahwa orang ini sangat tidak mengerti tentang Alkitab. Dia sangat tidak memahami tentang Injil. Dan bagaimana mungkin seorang yang sudah tersesat seperti si Kainama ini, kemudian dia bisa menjelaskan Injil dengan benar? Dan di dalam kesesatan dari si Kainama, dia berjuang keras untuk meyakinkan kepada umat muslim, supaya apa yang dia sampaikan itu bisa diterima, sekaligus menjadi sebuah kesenangan bagi umat muslim. Dan umat muslim sendiri, karena mereka tidak mengerti tentang Injil Alkitab, maka sudah pasti mereka akan menjadi korban kebohongan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Pertanyaan pertama, Yesus itu umurnya 33 tahun. Lahir sampai umur 12 tahun ada catatannya dalam Alkitab, dalam Bible. Dari lahir bayi sampai umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada ceritanya, hilang. Jadi 18 tahun yang hilang dari kehidupan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nggak diceritain lagi. Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan lagi liburan, lagi cuti. Tidak ada ceritanya. Tuhan tidak punya cerita dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Tuhan cuti dulu. Ya, memang tidak ada ceritanya. 30 tahun dia ada lagi ceritanya. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada usia 33 tahun ada peristiwa Getsemani. Dia diangkat, hilang atau disalib. Usia 33. Nah, ini ditanya usia 50. Berdasarkan data yang valid dari Yerusalem. Jadi di sini terlihat sekali bahwa si Kainama tidak mengerti Alkitab. Kemungkinan besar juga mungkin dia tidak pernah tamat baca Alkitab. Saya juga tidak yakin dia bilang dia sekolah Alkitab, sekolah Injil, bahkan pernah belajar di Haifa, di Israel. Ini adalah sesuatu yang keterangan berbenturan dengan apa yang dia jelaskan. Karena yang sebenarnya yang tertulis di dalam Injil adalah seperti ini. Menurut si Kainama, riwayat Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab itu pada saat Tuhan Yesus berusia 1 hari sampai dengan usia yang ke-12 tahun. Itu termuat semua riwayatnya di dalam Injil, di dalam Alkitab. Sedangkan di usia 12 tahun sampai 30 tahun, itu riwayat Tuhan Yesus tidak tertulis sama sekali di dalam Alkitab. Dan di sini si Kainama menyimpulkan berarti Tuhan Yesus sedang cuti atau sedang liburan. Karena selama 18 tahun tidak ada ceritanya tentang Tuhan Yesus. Dan nanti Tuhan Yesus muncul kembali pada saat umur 30 tahun dan kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ini sama sekali tidak benar. Inilah yang saya katakan si Kainama sedang ngalor ngidul. Oke, di sini saya akan jelaskan kepada kita kenapa Alkitab itu hanya mencatat riwayat Tuhan Yesus pada hari pertama, hari ke-8, hari Tuhan Yesus berusia 12 tahun dan kemudian disambung pada saat dia berusia 30 tahun pada waktu dia mulai melakukan pekerjaan pelayanan bagi manusia. Coba kita renungkan sejenak. Jikalau riwayat Tuhan Yesus harus ditulis semua mulai dari hari pertama, kedua, ketiga sampai dia usia 33,5 tahun, akan menjadi setebal apa Alkitab? Apakah kita sanggup memegang Alkitab itu? Apakah kita mampu untuk membacanya? Sudah pasti kita semua tidak akan sanggup. Makanya karena dia Tuhan yang sempurna, dia Tuhan yang baik, dia hanya mengambil semua intisari untuk menjadi contoh bagi manusia, supaya manusia bisa jelas dan melakukan dengan mudah, supaya apa yang menjadi kerinduan manusia untuk bisa dekat dengan Tuhan, itu bisa terrealisasi di dalam hidup ini. Makanya yang dicatat di dalam Alkitab itu hanya hari pertama, hari ke-8, dan kemudian usia 12 tahun, dan selanjutnya usia 30 tahun. Di sini saya akan jelaskan kepada kita. Pada hari pertama, kenapa harus dicatat? Karena di sini ada peristiwa penting.
di mana untuk memberitahukan kepada semua manusia yang ada di dalam dunia ini bahwa Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Besar itu telah turun di dalam dunia. Dia telah hadir. Dia ada di antara manusia. Manusia yang haus kasih sayang, haus kebahagiaan, yang haus damai sejahtera. Ini berita sukacita. Tuhan telah ada di antara manusia. Itu sebabnya diteguhkan oleh orang Majus. Makanya orang Majus datang dan menyembah Dia. Ini bukan menyembah bayi, tapi karena mereka tahu bahwa ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kembali pada saat Tuhan Yesus berusia 8 hari, itu dicatat di dalam Alkitab. Kenapa? Karena ini juga peristiwa penting yang harus diketahui oleh semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus disunat, artinya dibersihkan. Ini adalah merupakan contoh bagi semua manusia. Pada saat kita berhubungan dengan Bapa di surga, kita punya hati ini harus dibersihkan dari segala kekotoran, dari segala keburukan, dari sifat iri hati, sifat-sifat yang tidak baik, kebencian, fitnah, kesombongan, keangkuhan, emosi, amarah, pikiran kotor, pikiran cabul. Itu semua harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan itu tidak ada gangguan. Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan itu bisa benar-benar hubungan yang sempurna. Itu sebabnya dicatat di dalam Alkitab. Dan kemudian dicatat lagi pada saat dia berusia 12 tahun. Ini juga merupakan peristiwa penting. Kenapa? Karena di situ pada saat manusia umur 12 tahun, di situ manusia mulai akil balik. Mereka mulai bisa memutuskan sendiri dengan kehidupan ini. Artinya manusia bisa mengambil keputusan mau jalan bersama Tuhan atau jalan sendiri tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tinggal di Yerusalem. Dia mengatakan kepada Maria dan Yusuf, "Tidakkah engkau tahu, tidakkah kalian tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku?" Ini sebuah keputusan yang sangat penting yang harus diambil oleh setiap manusia untuk memilih hidup bersama dengan Bapa di surga. Daripada hanya hidup di dalam kedagingan, memilih hidup kembali bersama dengan Maria dan Yusuf. Ini adalah sebuah pemberitahuan yang jelas supaya kita semua manusia tahu bahwa peristiwa ini sangat penting untuk dicatat dan untuk kita ikuti menjadi contoh buat kita semua. Dan kemudian kembali dicatat pada saat Tuhan Yesus sudah berusia 30 tahun. Kenapa dicatat? Ini adalah permulaan Tuhan Yesus mulai melakukan pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Makanya ini harus dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan melakukan penyembuhan, bagaimana Tuhan memberitakan kabar baik, bagaimana Tuhan menolong banyak manusia, Dia memberi makan ribuan manusia yang tidak punya makanan, Dia menyembuhkan orang-orang sakit, Dia menolong, memberitakan kabar sukacita. Ini harus diberitahu kepada manusia, ini harus diceritakan di dalam Alkitab. Karena ini intisari daripada firman. Ini berita penting yang harus tersampaikan kepada semua manusia. Bahwa Allah yang Maha Kuasa sedang melakukan pekerjaan yang begitu mulia. Dan itu menyentuh semua manusia yang ada di seluruh dunia ini. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada ceritanya, hilang. Jadi 18 tahun yang hilang dari kehidupan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam Alkitab. Nggak diceritain lagi. Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan lagi liburan, lagi cuti. Tidak ada ceritanya. Kembali kepada pernyataan kotor yang disampaikan oleh Kainama, dia mengatakan karena riwayat Tuhan Yesus dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun tidak tercatat di dalam Alkitab, berarti Tuhan lagi cuti atau Tuhan lagi liburan. Pernyataan seperti ini membuktikan bahwa nalar dari seorang Kainama ini sedang tidak sehat. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang mempunyai surga, Tuhan yang mempunyai di atas segalanya, kemudian datang cuti ke dalam dunia, datang liburan ke dalam dunia. Dia mau temukan apa di dalam dunia Kainama? Coba kalau mau ceramah, coba kalau mau memberikan argumentasi, coba kalau mau memberikan keterangan, dipikir dulu. Ya, jangan cuma asal keluar, jangan cuma asal ngebacot Kainama. Pikir baik-baik supaya tidak terlihat bahwa Anda ini orang yang tidak sehat di dalam bernalar. Dan yang terakhir, saya ingin jelaskan seperti ini supaya Kainama bisa mengerti.
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini melakukan pengorbanan habis-habisan. Dan itulah yang kalian kenal sebagai hari raya korban di dalam Islam. Sebetulnya sesungguhnya yang dikorbankan itu adalah Dia, Anak Allah yang Maha Kudus. Itulah yang dilakukan oleh Abraham sebagai gambaran mau menyembelih Ishak pada saat itu. Dan hakikatnya yang sebenarnya adalah Dia, Tuhan Yesus, yang dikorbankan sebagai anak domba. Itulah cerita yang benar. Nah, bagaimana mungkin Dia melakukan pengorbanan yang begitu hebat dengan menanggung penderitaan yang begitu luar biasa di dalam dunia ini, terus kemudian mau datang bersenang-senang, mau datang liburan, mau datang cuti ke dalam dunia ini? Itu hanya orang yang tidak waras yang bisa menghubungkan bahwa Tuhan sedang mau cuti atau liburan. Tuhan Yesus berasal dari atas, dari surga, dan dunia ini di dalam kekuasaan iblis. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus datang, dunia tidak bisa menerima. Iblis tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Karena iblis sangat marah, sangat membenci kepada Tuhan, sangat anti kepada Tuhan. Itu sebabnya waktu Tuhan turun ke dalam dunia, karena semua manusia sudah dikuasai setan pikirannya, akhirnya mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena inilah kenyataan yang sesungguhnya. Bagaimana dunia dengan surga itu sesuatu yang sangat berbeda. Jadi dunia tidak bisa menerima kehadiran Tuhan. Akhirnya apa? Seluruh manusia pada waktu itu berkata, maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Karena kondisi seperti itu begitu menyedihkan, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa, akhirnya Dia harus lahir di kandang binatang. Jadi bagaimana mungkin nalar yang Anda pakai, argumentasi keterangan yang mengatakan bahwa Tuhan sedang cuti, Tuhan sedang liburan. Ya, Kainamaya, coba agak sehat-sehat sedikit pikiranmu, supaya jangan memberikan keterangan-keterangan yang memutarbalikkan fakta, akhirnya yang jadi korban umat Islam. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan, kiranya mencerahi banyak orang, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.